Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudri Melano dengan NIM 18074111010. Saya dari kelas TI 4. Untuk memenuhi tugas akhir atau proyek UAS dari mata kuliah grafika komputer, kami membuat sebuah game yang berjudul Superstar. Tapi saya tidak sendirian, teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Ristan Alfa Taditara dengan NIM 18074111006. Nama saya Muhammad Fahmi Fadlur Rahman dengan NIM 18074111030. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rifki Ronalda Sriatama dengan NIM 18074111022. Dan dengan ini saya akan menjelaskan juga overview tentang game Superstar. Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang overview dari game Superstar itu sendiri. Dan di sini saya menjalankan game ini, game yang kami buat dengan program processing 3.5.4. Oke, kita jalankan saja. Di pojok kiri atas sudah ada program processingnya, saya kecilin biar agar dapat Superstar kelihatan lebih jelas. Kita run. Oke, udah masuk ke gamenya. Di sini ada pilihan option Superstarnya, ada Q untuk start game, W untuk up, S untuk turun, space untuk fire atau menembakkan api ke dalam game ini. Dan sebagai informasi saja, game ini dibuat itu berdasarkan keinginan kami yang ingin membuat Superstar ini menyelamatkan dunia. Dan dengan adanya game ini, kami harapkan juga game Superstar ini dapat mengedukasi para pemainnya untuk dapat bisa bermain dengan konteks untuk menyelamatkan dunia. Oke, kita mulai saja. Q untuk start game. Dan ini kita pencet W aja, bisa tekan untuk lewati kayak game Flappy Bird sebelumnya ini. Lewatin tiang-tiang batu bata ini dan kita lewat terus sampai kita bisa menemukan checkpoint selanjutnya. Oke, dah. Sekarang kita ada tulisan warning di sini untuk melawan bos. Wih, bosnya udah datang nih. Dan dia mengeluarkan misil, kita tembak saja bosnya menggunakan laser biar darahnya berkurang. Ada darah bosnya di bawah SP bos ini. Darah bosnya udah 7, 6 sampai mati. Ada api. Ya, mati. Dan kalau misalkan tadi kita mati, kita ngulang lagi dari checkpoint sebelumnya, lawan bos lagi. Oke. Bosnya ini mati. Ini agak susah emang sih. Soalnya ya lagi dalam developing juga gamenya. Insya Allah bisa hadir di masyarakat untuk bisa menyemarakan dunia game di Indonesia. Oke, ini bosnya udah mulai mau mati. Menang. Oke, dan ini high score udah muncul. Ini semakin kita sering main, semakin high score naik. Oke, dan ini juga ada kita menang lawan bos tadi. Oke, demikian overview dari game ini. Dan selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendeklarasian variabel yang nantinya akan digunakan pada proses pengkodingan aplikasi atau permainan Superstar ini. Di sini seperti yang dilihat ada tipe data pimage. Nah, tipe data pimage ini nantinya akan menampung variabel. Nah, variabel ini nantinya akan mengambil objek gambar dari laptop atau komputer kita yang nantinya gambarnya akan digunakan pada permainan ini. Lalu di bawahnya ada variabel in, X dan Y ini untuk mengatur tinggi dan lebarnya,
background pada permainan ini. Lalu ada variabel A X besar, ada variabel S Y besar, S X kecil dan S R besar. Ada variabel X besar dan Y besar, ini variabel untuk mengatur posisi dari si superstar. Lalu ada variabel tembak, variabel T Y besar dan T X kecil ini untuk mengatur tinggi dan lebarnya serangan yang akan dikeluarkan oleh si superstar. Lalu ada variabel X boss dan Y boss. Nah, variabel X boss dan Y boss ini untuk mengatur posisi dari si bos, dan H boss ini untuk memberikan HP atau darah kepada si bos. Lalu ada pendeklarasian variabel untuk menampung array. Nah, di sini ada variabel X dan Y ini yaitu array yang akan menampung gambar atau objek tembok nantinya yang akan muncul pada permainan si superstar ini. Lalu ada variabel AX dan variabel AY, ada variabel TY, ada variabel skor. Nah, variabel skor ini array yang nantinya menampung skor ketika user mendapatkan poin ketika bermain di permainan superstar ini. Lalu ada variabel skor, variabel high score ini skor tertinggi ketika permainan ini berakhir. Final score ini skor akhir dari permainan ini. Lalu ada bonus. Nah, bonus ini ketika si user ketika user menyelesaikan permainan, user akan mendapatkan poin bonus atau skor bonus. Lalu ada variabel skor menang dan variabel high menang. Lalu ada variabel game state sama dengan 1. Nah, variabel game state ini variabel yang nantinya akan menampung fungsi ketika permainan akan dimulai. Lalu masuk ke dalam fungsi setup. Nah, fungsi setup ini nantinya akan menampilkan atau mengambil objek gambar dari komputer kita. Nah, di sini ada size 800-400, ini lebar dari background permainan ini adalah 800 dan tingginya adalah 400. Nah, semua ukuran teks yang digunakan atau muncul pada permainan ini berukuran 20. Lalu, nah, di bawahnya ini ada variabel yang tadi sudah dideklarasikan tadi nih menggunakan tipe data image. Jadi di sini gambar tinggal diambil menggunakan fungsi load image. Nah, di sini ada variabel super S ini untuk mengambil gambar superstar, deck awal ini untuk menampilkan background awal permainan. Lalu background ini tampilan utama dari permainan ini. Lalu ada background ini tampilan ketika permainan ini selesai atau berakhir. Lalu ada variabel boss. Nah, ini merupakan gambar bosnya yang nanti akan dilawan oleh si superstar. Lalu ada boss hit. Nah, boss hit ini ketika bosnya terkena serangan oleh superstar, dia akan memberikan efek serangan dari si superstar. Lalu ada variabel attack. Nah, ini variabel attack ini nantinya misil yang muncul ketika si bos mengeluarkan serangan. Lalu ada special attack, ini serangan spesial berupa bola api yang dikeluarkan oleh si bos. Lalu ada laser. Nah, laser ini gambar serangan yang nantinya akan dikeluarkan oleh si superstar. Nah, announce ini merupakan gambar yang nantinya akan muncul ketika si superstar akan melawan bos. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi ketika untuk mengatur kapan si superstar ini naik, kapan si superstar ini turun. Nah, di sini ada fungsi atas. Nah, fungsi atas Y sama dengan Y dikurang 8 adalah ketika user atau kita memencet sebuah huruf di keyboard laptop kita, maka si superstar akan bergerak ke atas. Nah, apabila kita memencet huruf misalnya S, maka si superstar ini akan bergerak ke bawah. Lalu ada fungsi tembak. Nah, fungsi tembak ini menyimpan nilai ketika superstar ini mengeluarkan serangan berupa laser. Lalu ada fungsi bonus. Nah, fungsi bonus ini akan diberikan ketika si user atau si pemain berhasil menyelesaikan permainan ini. Semakin cepat si user menyelesaikan permainan ini, maka akan semakin cepat juga berakhir atau mendapatkan poin yang besar. Gitu. Lalu ada fungsi waktu finish, ada fungsi restart awal,
ada fungsi restart. Nah, restart ini nantinya permainan ini akan dimulai dari awal permainan lagi. Jadi semua variabel atau semua fungsi akan di reset kembali ketika awal permainan. Lalu ada restart boss. Nah, lalu ada fungsi keypress. Nah, fungsi keypress ini untuk memberikan gerakan kepada si superstar apabila kita memencet tombol atau huruf di laptop kita. Di sini jika kita memencet W, maka si superstar ini akan bergerak ke atas. Apabila kita memencet S, maka akan bergerak ke bawah. Apabila kita memencet R, maka si bos ini, maka si user atau si superstar ini akan memulai permainan dari awal game lagi. Lalu apabila kita memencet spasi, si superstar ini akan mengeluarkan tembakan berupa laser. Lalu apabila kita memencet key di awal permainan, nah permainan ini akan dimulai seperti itu. Terima kasih. Nama saya Ristan Alfa Taditara dengan NIM 1807141100. Ya, selanjutnya kita masuk ke void draw. Sebelumnya, game state dideklarasikan dengan nilai 1, yang mana saat kita memulai game tersebut, kita membukanya, maka kita akan menampilkan tampilan awal atau background awal dari game tersebut. Setelah itu, jika kita mencet tombol Q pada keyboard, maka game state akan di-upgrade atau di-update nilainya menjadi 0. Saat bernilai 0, maka kita akan memunculkan gambar background, dua buah gambar background secara bersebelahan, yang mana nantinya nilai X dari background tersebut akan kita kurangi sebanyak 4 tahun terus menerus sehingga muncul efek bergerak ke kiri terus menerus. Namun jika nilai X tersebut sudah sampai minus 1200, yang mana 1200 ini adalah pajak dari background tersebut, maka nilai X akan di-reset kembali menjadi 0. Setelah itu juga kita akan memunculkan gambar karakter kita yaitu Super S dengan nilai X dan Y yang telah dideklarasikan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah untuk memunculkan rintangan tembok dengan posisi WX dan WY yang telah dideklarasikan sebelumnya pada tahap saat kita memencet tombol key pada keyboard, yang mana nilai WXI akan terus bergerak ke kiri sebanyak 5 poin. Jika nilai WXI lebih kecil dari 50, yang artinya melewati dari layar permainan kita, maka tembok akan dimunculkan kembali dengan ketinggian berbeda di antara 50 sampai 350 dan muncul kembali dari balik layar sebelah kanan. Selanjutnya, untuk penskoran, setiap karakter kita sejajar dengan nilai X dari tembok tersebut. Karena nilai X karakter kita juga 0, maka skor ditambah 1. Ini merupakan kondisi kalah jika karakter kita menabrak tembok. Dengan kondisi jika karakter tersebut melewati batas atas dan batas bawah atau batas bawah dan sejajar dengan tembok, X sama dengan 0 dan selisih dari posisi Y dan posisi Y dari tembok lebih besar dari 50. Kenapa 50? Karena ini adalah hasil dari percobaan antara perbandingan dari ukuran karakter kita. Selama game ini berlangsung, bonus yang awalnya dideklarasi sebanyak 10.000 akan dikurangi di dalam bonus function bonus ini sebanyak 1 terus menerus. Jika nilai bonus tersebut sudah sama dengan
9000, maka akan masuk ke game state 3, yang mana ini adalah fase dari boss. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laudri. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan dari game Superstar berikut ini. Masuk ke game state ketiga. Untuk penjelasan pertama di sini ada image mode sama dengan corner, yang artinya adalah parameter kedua dan ketiga dari gambar itu akan dimulai dari pojok kiri atas screen yang kita buat. Oke, lanjut ke image background, yaitu posisi dari background yang kita sudah sama-sama lihat tadi di preview atau di review. Image background, expose background ini supaya background tidak ada celah hitam di antara kedua background, karena background akan terus berjalan seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian ini posisi superstar, dan ini posisi dari tulisan announce atau warning yang kita lihat saat superstar memasuki stage boss. Bonus di sini merupakan sebuah metode, kita lihat di bawah. Nah, di sini bonus, if bonus lebih besar sama dengan 0, bonus akan terus berkurang. Bonus di set di variabel atas, di variabel global, bernilai bonus. Kita lihat, kita cari bonus ada di variabel global ya, yang bernilai 9.000, bonus 10.000, bonus sebesar 10.000, kita dapat lihat. Oke. Lanjut, jadi bonus selama bonus masih besar daripada 0, bonus akan terus berkurang, yang artinya adalah setiap dimana pemain atau user semakin cepat dia menyelesaikan game atau mengalahkan boss, maka bonus yang diterima semakin besar dan didapatkan. Sedangkan jika dia mati, jika dia mengalami kesulitan, dia akan mendapatkan skor yang sedikit. Jadi semakin cepat semakin baik. Lanjut, di sini ada AX min sama dengan 6, yang artinya adalah posisi dari tulisan announce atau warning akan terus bergerak, sampai tulisan dari kanan ke kiri screen yang ditampilkan dari game Superstar ini. Sedangkan X min 4 ya tadi untuk background, agar background seolah-olah juga bergerak dari kanan ke kiri. Dan if X sama dengan min 1200 atau background sudah melewati screen dari game tersebut yang size kita sudah tentukan di awal, maka dia akan meset lagi jadi 0, sehingga terus background ini akan terus looping atau bergerak, jadi tidak habis-habis seperti itu. Kemudian image boss, X boss, Y boss, ini adalah gambar dari boss dan posisinya koordinat X dan Y. Kita lihat di sini, if X boss lebih besar sama dengan width bagi 2, maka X boss sama dengan min sama dengan 3, yang artinya adalah jika posisi X boss yang kita sudah declare di atas masih lebih besar daripada width bagi 2, maka boss akan bergerak dari belakang layar atau tidak kelihatan dari layar sampai posisinya lebih kecil daripada width sama dengan 2, dan posisi boss akan berhenti. Ini akan dijelaskan di baris yang selanjutnya. Ini if X boss lebih kecil width bagi 2 plus 10, yang artinya sudah lewat dari layar dan kelihatan setengah, maka di sini ada perolongan for integer 0 i lebih kecil daripada 2 i plus plus, yang artinya ketika boss sudah muncul di layar dengan setengah posisi, image attack AX atau posisi dari misil disimpan dalam sebuah array, dan AY atau koordinat Y disimpan dalam sebuah array juga, maka
misil akan terus keluar. Misil akan terus keluar dengan fungsi integer random. Fungsi integer random di sini akan terus menghasilkan nilai-nilai yang random, dan nilai random ini hanya untuk koordinat Y. Koordinat Y berarti kalau kita ketahui koordinatnya yang berbentuk vertikal. Jadi misil akan terus berubah-ubah posisinya, tapi untuk yang Y saja. Oke, selanjutnya jika Y lebih besar daripada H atau posisi superstar, atau Y kurang dari 0, yang artinya adalah jika superstar melebihi layar atau layar atas maupun layar bawah, maka superstar akan mati. Dan juga ketika posisi dari misil sama dengan 0 dan posisi dari selisih dari misil sama dengan lebih besar sama dengan 50, maka superstar akan mati, yang artinya jika superstar mengenai misil dari bos atau roket dari bos ini, dan Y selisih juga AY array dari I kurang dari sama dengan 70, ya berarti di antara misil itu, maka superstar akan mati. Superstar akan mati dan akan memanggil restart boss. Restart boss di sini kita lihat di bawah. Restart boss. Ya, restart boss adalah akan memanggil kembali atau men-set ulang atau mereset posisi dari announce dari bos juga, HP bos, yang berarti superstar akan mengulang dari stage ketika dia mati di stage boss, seperti itu. Oke, lanjut. AX I atau array I min sama dengan 5, yang artinya adalah posisi dari misil yang tadi saya jelaskan di awal itu bergerak dari kanan ke kiri, atau istilahnya bergerak untuk mengenai si superstar atau karakter kita di dalam game. Lanjut, if tembak atau sama dengan 1, if tembak sama dengan 1 maksud saya, tembak akan memanggil tembak metode tembak. Kita lihat metode tembak. Kita lihat metode tembak. Oke. Metode tembak di sini memanggil image laser yang akan dikeluarkan oleh karakter kita, yaitu superstar. Jadi laser akan bergerak dari kiri ke kanan atau untuk mengenai bos. Dan ketika posisi dari tembakan sama dengan 300, maka superstar maksud saya bisa mengulangi tembakan untuk kedua kalinya dan seterusnya. Lanjut, kita menjelaskan codingan selanjutnya, yang berarti if Y lebih dekat dengan X atau Y kurang dari Xbox maksud saya plus sama dengan 10 adalah jika laser dari superstar kita mengenai bos, maka bos akan ada efek terdorong ke belakang. Jadi mengubah posisi X dari bos atau koordinat X dari si bos, seolah-olah bos mundur ke belakang ketika terkena laser dari superstar. Lanjut, H bos min sama dengan 1, yang artinya setiap kali laser dari superstar kita mengenai bos, ini akan mengurangi darah bos sebanyak 1. Image boss hit Xbox Y boss. Jadi ketika laser itu mengenai bos,
maka akan muncul efek merah dari bos saat terkena peluru. Ini dibuktikan dengan image boss hit di sini. Jadi ada efek ketika bos menerima serangan laser dari si superstar. Oke, lanjut. Setelah itu saya akan menjelaskan codingan selanjutnya. If H-boss sama dengan sepertinya yang ini dulu. Else if H-boss lebih kecil sama dengan 5, maka akan muncul image special attack dengan koordinat dan posisi seperti tertera di layar. If SX sama dengan 1000, maka atau koordinat special attack sama dengan 1000, koordinat X maksud saya, maka integer random H bagi 2 min 100, H bagi 2 plus 100, yang artinya adalah posisi dari bola api ini atau special attack yang dikeluarkan oleh bos ketika darah bos kurang dari sama dengan 5, antara dari tengah ke atas layar atau dari bawah ke tengah layar, seperti itu. Kemudian disimpan di dalam variabel SR ini dan kemudian dipastikan lagi menggunakan if di sini SR lebih besar H bagi 2, yang artinya di tengah-tengah, maka posisi dari bola api ini akan muncul dari tengah layar. Jika lebih kecil dari tengah layar atau posisi dari H dari screen kita atau layar, maka bola api atau special attack dari bos ini akan muncul pada titik 0 layar, yang artinya di bawah. If Y lebih besar daripada H, ini seperti yang tadi saya jelaskan, ketika posisi dari superstar melewati screen atau batas atas atau batas bawah screen, maka superstar akan mati. Dan kemudian seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, perbedaannya di sini hanyalah kita mengganti dari misil yang tadi menjadi special attack. Dan ini adalah codingan untuk jika superstar kita terkena special attack dari bos tersebut, yang artinya akan menjalankan metode restart boss yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yang membuat kita atau user kembali ke stage di mana saat kita berhadapan dengan bos. Oke, lanjut ke SX min sama dengan 10, yang artinya adalah tadi bola api atau special attack itu akan bergerak dari kanan layar ke kiri layar. Dan jika if SX sama dengan min 50 atau sudah keluar dari layar, tidak kelihatan lagi, maka kita akan men-set lagi posisi dari special attack menjadi 1000 atau tidak kelihatan dari layar dan akan terus muncul atau looping. Teks HP boss di sini adalah untuk menampilkan HP boss yang tertera di layar, HP boss yang dimiliki oleh bos selama permainan berlangsung. Selanjutnya, if H-boss sama dengan 0 atau jika bos sudah mati, waktu finish. Waktu finish di sini kita lihat di bawah. Nah, waktu di finish ini adalah untuk memberhentikan bonus yang tadi. Kalau bonus yang tadi kurang, di sini diberhentikan dengan bonus plus. Lanjut, skor menang sama dengan skor dikali 100 plus bonus. Skor yang kita dapatkan di stage sebelumnya dikali 100 dan ditambah bonus skor saat kita memasuki stage boss. If final score sama dengan 0, yang artinya adalah ketika kita memulai game di mana final score belum ada, maka skor menang yang di sini akan kita set sebagai final score atau high score pada tampilan layar terakhir. Atau jika
final score sudah ada isinya, berarti kita main sudah lebih dari 1 kali. Di sini kita akan lihat final score sama dengan skor 1, yang artinya adalah final score disimpan ke skor 1 array di sini, disimpan di array. Dan ketika kita memainkan dan mengulang lagi, yang artinya else, maka kita akan membandingkan skor di sini. Ya, ini fungsi membandingkan max, dari mana yang lebih besar antara skor menang yang kita dapatkan sebelumnya dan skor 1 yang kita peroleh dari permainan sebelumnya. Maksud saya skor menang ini yang kita baru dapatkan setelah kita bermain untuk kedua kali. Jika skor menang lebih besar daripada skor 1, maka skor menang yang akan dimasukkan di final score. Atau jika skor 1 yang masih lebih besar, maka skor 1 yang ditampilkan di final score atau high score. Sedangkan skor menang hanya ditampilkan di bukan table ya, di tampilan skor. Seperti itu. Oke. Dan seperti itu kurang lebih penjelasan dari saya. Tidak ada lagi yang saya ingin cukup untuk penjelasannya, dan teman saya akan menjelaskan selanjutnya. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya serahkan kepada selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Pak Andi selaku dosen mata kuliah grafika komputer. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah berpartisipasi, dan terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.